Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Virus Trojan GDI itu biasanya akan menampilkan tampilan-tampilan yang membuat pusing mata, ditambah dengan yang kadang-kadang suaranya itu bikin juga pusing kepala, dan akan merusak komputer kita. Tapi ada satu GDI virus ini yang kategorinya adalah memang Trojan GDI, tapi dia tidak merusak komputer. Dan ini adalah buatan dari salah satu dari kalian. Pembuatnya namanya adalah CyberHell. Dan nama virusnya adalah Computing. Lihat dari ikonnya kayaknya agak mencurigakan ya. Karena di sini kalau bisa dibilang gambar ikonnya itu kayak komputer yang mungkin dipixelate yang kayak udah rusak tapi ada gambar checklistnya. Ya, ini mungkin bisa dibilang sebuah icon yang kayaknya sengaja diparodikan seperti itu. Nah, tapi sekarang kita akan lihat dulu dari filenya. Katanya ini adalah virus GDI yang aman, tidak akan merusak dari komputer teman-teman. Seperti itu. Sekarang kita lihat dulu dari propertiesnya. Ukurannya adalah 2,19 MB, ukuran yang normal. Seperti itu ya. Dan kita lihat dari detailsnya nggak ada keterangan apapun sama sekali. Tapi ini penciptanya namanya adalah CyberHell. Kebetulan yang saya terima atas nama CyberHell. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung coba jalankan saja. Katanya virus ini aman. Langsung kita coba saja. Seperti ini. Kita run. Dan apakah kamu ingin menjalankan malware ini? Ya, ini udah dikatakan ya. Ini adalah sebuah malware. Tapi katanya aman, tidak akan merusak. Sekarang kita akan langsung yes saja. Dan teman-teman sudah bisa dengar ya suaranya ya. Berisik banget suaranya. Oke, ya saya berharap teman-teman bisa masih mendengar suara saya ya. Seperti itu. Dan inilah virus GDI-nya. Kadang-kadang ada tampilan, suara, dan ini sistemnya berbeda. Malah teman-teman akan diajak untuk ke website yang begitu banyak banget. Ini sebenarnya secara basic. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya ada yang sudah mengerti dengan pemrograman dan segala macam, ini sebenarnya virusnya awalnya sangat mudah gitu ya diciptakannya, yaitu teman-teman hanya pakai command prompt, membuka website apa, dan seperti itu. Dan akhirnya GDI-nya pun muncul seperti ini. Ini adalah sebuah pemrograman yang memang basicnya adalah sebuah GDI. Dan seperti biasa, kalau saya pencet tombol start, pasti si ininya akan sedikit-sedikit mengulang. Seperti itu ya, tuh. Tiba-tiba ini aja, ikonnya saja tidak tertutup. Dan tombol startnya seperti biasa tidak akan tertutup. Dan ini adalah sebuah tampilan yang tuh. Tiba-tiba langsung hilang dan ada suara. Suara yang berganti lagi. Kayak suara yang mungkin kayak direndahkan seperti itu ya. Dan ini websitenya tuh teman-teman bisa buka sendiri ya. Tuh tiba-tiba membuka apa ini, saya juga nggak tahu nih. Ini website yang mungkin kayaknya agak tampilan seperti itu, mohon maaf. Terus ada ini do nothing for 2 minutes. Pokoknya ini adalah sebuah website yang aneh-aneh semuanya. Tiba-tiba dimunculkan oleh si penciptanya tuh. Semuanya seperti ini. Ini adalah website yang memang aneh-aneh. Oke, ini tampilan seperti memes. Sudah mulai seperti ini. Saya tidak bisa untuk membukanya kecuali kalau misalnya seperti ini. Oke, bisa seperti itu ya. Tuh, banyak banget virus-virus yang tiba-tiba atau website yang tiba-tiba aneh seperti ini. Saya juga tidak tahu kenapa kok harus seperti ini gitu ya. Ya, namanya juga virus GDI. Jadi terserah dari si penciptanya. Oke, kalau misalnya kita close semuanya websitenya itu bisa dengan aman. Kebetulan di sini saya menggunakan Internet Explorer. Oke, this is your name dan segala macam. Tuh, seperti ini. Ada website seperti ini. Saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba tampilannya seperti ini. Katanya aman GDI-nya. Tapi sampai akhir apakah benar aman? Suara yang sama muncul kembali. Dan oke, kita lihat tuh ya. Ini adalah sebuah layer saja. Jadi teman-teman kalau misal kayak gini pasti akan tampilannya seperti ini lagi. Ini wajar seperti itu ya. Tuh, udah saya mau ngeklik apapun jadi agak pusing di sini. Tiba-tiba tidak bisa di ini. Waiting for Friday segala macam dan mulai seperti ini. Ini bikin pusing mata, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang agak bikin pusing seperti itu ya. Oke, suaranya saya kecilkan kembali sedikit. Dan memang suaranya di sini wah, berisik banget ya. Seperti itu. Ya, saya harap semoga suara saya masih bisa terdengar seperti itu ya. Kita hanya bisa menikmati untuk tampilannya. Karena ini kalau udah di reset juga nggak akan bisa tetap tuh. Tiba-tiba langsung layernya ditambah-tambah lagi seperti ini. Dan kursor mouse kita tidak diapa-apakan, tidak seperti virus memes atau yang lain. Oke, tampilan yang bikin pusing ya. Mungkin ini facecam saya akan agak sedikit nge-glitch. Atau mungkin bahkan tampilannya agak sedikit nge-glitch segala macam. Mohon maaf karena memang seperti inilah banyak pixelet. Jadi di OBS-nya itu agak sedikit kayaknya membuat facecam saya menjadi ya ngeblur gitu ya, karena bitrate-nya harus tinggi sekali dan ada kompresi dari YouTube, jadi tidak akan bisa
berjalan dengan lancar seperti itu ya. Oke, sekarang ini tampilannya sudah mulai seperti ini, terus mulai ke atas dan oke. Ini adalah tampilan-tampilan yang biasanya pasti ada di GDI. Seperti itu. Kita hanya bisa menikmati di sini nih, tuh. Seperti biasa, ini hanya sebuah layer. Jadi makanya kenapa tuh bisa kita reset seperti ini. Seperti itu. Tuh. Tapi pas kita pencet tombol start di sini langsung ditutup lagi oleh layer yang baru. Tuh, tiba-tiba langsung kayak apa namanya? Startnya tuh langsung tiba-tiba langsung hilang gitu, seperti itu. Tuh. Oke, normal. Sudah normal. Tapi suaranya masih ada. Seperti ini. Apakah udah normal? Apakah sudah atau belum? Di sini katanya ini adalah virus GDI yang aman. Tuh, teman-teman bisa cek ya, websitenya apa saja yang ada. Tiba-tiba website-website yang kayaknya ini menampilkan yang nggak jelas gitu ya. Seperti website yang menampilkan screensaver. Begitu, terus ini ada website yang nggak bisa, mungkin karena Internet Explorer. Terus ada click to remove, ini ada website-website yang aneh-aneh semua di sini. Terus juga ada random color, tiba-tiba seperti ini, website-website, oke ini website yang lain. Terus ada sertifikat error, ini ada website kayak gini, website kayak gini, dan masih banyak lagi. Yang pasti, ini semua adalah website-website yang bisa dibilang aneh gitu ya. Tuh ada RGB, saya juga entah kenapa ini kok ada website seperti ini. Tapi kita close semuanya, sudah aman kok di sini. Semuanya seperti itu ya. Kita close all tabs aja, dan sudah. Dan ternyata saya nge-close dari browsernya bertepatan dengan durasi virusnya, itu juga sudah beres. Sekarang kita cek dulu dari si task manajernya. Apakah task manajernya ada sesuatu yang bisa mungkin mencurigakan? Kita akan lihat nih. Oke, ada Mobisync ini. Ini kira-kira proses apa nih? Sekarang kita lihat dari propertiesnya di sini, Microsoft Sync Center. Ini aman seperti itu ya, dan juga teman-teman bisa lihat tuh ya, semuanya kayaknya masih aman di sini. Sekarang kita lihat dulu kalau open file location ini di mana. Oke, kayaknya masih aman di sini tuh. Dan diakhiri dengan semua servisnya, prosesnya itu kembali ke normal. Ini saya menggunakan Windows 7 yang baru fresh install. Jadi tampilan dari si servisnya hanya ada segini. Dan bener-bener aman banget di sini. Walaupun ini adalah virus GDI, tapi memang benar-benar aman. Oke, sekarang kita pembuktian. Biasanya virus GDI akan merusak master boot record. Kalau misalnya kita restart dan Windows tidak akan bisa selamat. Seperti itu kan. Sekarang kita akan coba lihat dulu dari kalau misalnya kita restart. Apakah benar kalau Windows-nya masih normal? Saya menggunakan VMware seperti biasa dan starting Windows. Masuk booting masih bisa. Animasi bootnya juga masuk. Artinya memang ini adalah tanda-tanda bahwa Windows kita masih aman. Dan benar, Windows kita aman total. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Virus GDI ini memang mengganggu, tapi virus GDI itu intinya adalah bukan merusak dari komputernya, tapi showcase tampilannya. Makanya kenapa community creation orang-orangnya itu banyak banget menciptakan virus GDI. Karena virus GDI itu unik sekali. Tampilannya bikin pusing mata, ada yang mungkin entah itu menampilkan hantu-hantu, atau entah itu ada yang menampilkan segala macam. Itu gimana kreasi dari penciptanya. Terima kasih untuk CyberHell yang sudah mengirimkan virusnya kepada saya. Semoga masih banyak lagi teman-teman yang bisa paham gitu ya, bahwa virus itu, ya memang kalau zaman sekarang virus itu banyak yang disengaja diciptakan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya virus ini akan menyebar ke komputer teman-teman. Ini hanya community creation, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.